Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Pentingnya Menganalisis Teks Akademik dan Membangun Teks Akademik. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Hajah Hasna Faiza, AR SPD M.Hum, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Selanjutnya, izinkan kami dari kelompok 2 memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Jingga Fernanda sebagai moderator dan sekaligus sebagai pemateri, dan teman-teman saya Wahyu Tri Mulyaningsi sebagai pemateri, Jauza Kairunisa sebagai pemateri, dan Elsie Herisa sebagai pemateri. Pentingnya menganalisis teks akademik. Sebelumnya, apa itu teks akademik? Teks akademik atau juga sering disebut dengan teks karya tulis ilmiah yang merupakan tulisan yang membahas ilmu pengetahuan yang disusun secara sistematis dengan menggunakan bahasa yang benar. Ada beberapa jenis teks akademik yang ada di lingkungan perguruan tinggi, contohnya seperti buku, proposal, laporan, dan artikel. Jika dimasukkan ke dalam konsep genre, keempat teks ini termasuk dalam genre makro, dan cabang-cabang yang lainnya termasuk dalam genre mikro. Cabang yang dimaksud di sini ialah subbab pembahasan dari tiap-tiap genre makro, contohnya seperti diskusi dan eksplanasi, yang merupakan genre mikro dari subbab pembahasan genre makro, yakni artikel ilmiah. Selanjutnya, mengapa teks akademik itu sangat penting dan diperlukan di perguruan tinggi? Karena pada saat merancang penelitian atau kegiatan, diperlukan teks yang disebut dengan proposal penelitian atau proposal kegiatan. Setelah melakukan penelitian atau kegiatan, perlu melaporkannya kepada pihak lain dalam teks yang disebut dengan proposal kegiatan atau proposal penelitian. Demikian pula pada saat menyampaikan pemikiran di forum seminar atau mengomunikasikannya di jurnal, perlu memformulasikannya dalam teks yang disebut artikel ilmiah. Baik, di sini saya akan memaparkan materi selanjutnya, yaitu menggali dan mengevaluasi teks akademik. Yang pertama adalah teks akademik sifatnya sederhana. Teks akademik yang bersifat sederhana adalah tulisan yang menyampaikan informasi akademik dengan cara mudah dipahami dan tanpa mengorbankan kejelasan atau kedalaman detail. Dalam kalimat terbagi menjadi kompleks dan simpleks. Perbedaan keduanya tidak dilihat dari panjang atau pendeknya, tetapi peristiwa yang ada di dalamnya. Yang B atau yang kedua adalah teks akademik padat informasi. Teks akademik yang padat informasi adalah jenis tulisan yang menyajikan data, argumen, dan analisis secara ringkas namun menyeluruh. Kepadatan tersebut dilihat dari dua sisi. Pertama, penggunaan kalimat simpleks, kedua, penggunaan nominalisasi. C atau yang ketiga adalah teks akademik padat kata leksikal. Dalam teks akademik lebih banyak terdapat leksikal daripada struktural. Teks akademik yang padat kata leksikal berarti teks tersebut menggunakan istilah atau kata kunci yang spesifik dan berhubungan erat dengan topik akademik yang dibahas. Yang keempat atau yang D adalah teks akademik banyak memanfaatkan nominalisasi. Nominalisasi berguna dalam membuat informasi menjadi padat. Proses pemetaan dilakukan dengan merombak leksus non-benda seperti kata kerja, sifat, dan sebagainya menjadi nomina. Kelima atau yang E adalah teks akademik banyak memanfaatkan metafora gramatikal melalui ungkapan inkongruen. Pengertian dari metafora gramatika adalah berpindahnya suatu reaksi ke reaksi lainnya atau susunan gramatikal tertinggi ke lebih rendah. Hal tersebut terjadi saat pengungkapan yang inkongruen. Poin F, teks akademik banyak memanfaatkan istilah teknis. Teknis ini merupakan suatu istilah yang sering digunakan untuk mengaplikasikan nomina atau nominalisasi yang berkaitan dengan penerapannya. Poin berikutnya, G. Teks akademik bersifat taksonomi dan abstrak. Taksonomi sendiri yaitu memiliki arti ilmu yang mempelajari identifikasi, tata nama, dan klasifikasi suatu objek. Teks akademik juga merupakan hasil dari pengubahan kejadian-kejadian sehari-hari sehingga menjadi teori. Oleh karena itu, teks akademik ini juga disebut dengan teks abstrak. Poin H. Teks akademik banyak memanfaatkan proses rasional identifikasi dan proses rasional atributif. Identifikasi yaitu adalah alat yang baik untuk membuat definisi atau identifikasi. Atributif yaitu alat yang baik untuk membuat deskripsi dengan menampilkan sifat, ciri, atau keadaan. Kemudian poin I, teks akademik bersifat monologis dan banyak mendayagunakan kalimat indikatif deklaratif.
Sifat monologis ini mempunyai arti suatu yang dapat menginformasikan dalam suatu arah dan fungsinya sebagai posisi meminta. Poin J, yakni teks akademik memanfaatkan bentuk pasif untuk menekankan pokok persoalan, bukan pelaku, dan akibatnya teks akademik ini menjadi subjektif dan objektif. Salah satu ciri teks akademik adalah adanya penggunaan kalimat pasif, tapi tidak semuanya menggunakan kalimat pasif. Poin yang terakhir ini adalah poin K. Teks akademik tergolong dalam genre faktual, bukan dalam genre fiksional. Maksudnya itu adalah teks akademik merupakan teks ilmiah yang penulisannya bukan karena karangan yang sifatnya fiktif atau imajinatif, bukan tanpa dibuat-buat. Akan menjelaskan bagian kedua, menyajikan teks akademik dalam berbagai genre makro. Yang pertama, ulasan buku. Ulasan buku adalah tulisan mengenai suatu kritik terhadap buku yang dibahas. Secara umum terbagi menjadi dua, yaitu buku referensi dan buku ajar. Buku referensi fungsinya sebagai bahan rujukan saat menulis suatu karya tulis ilmiah, sedangkan buku ajar fungsinya sebagai pegangan dalam menentukan metode pengajaran. Yang kedua ada proposal. Proposal adalah susunan rancangan suatu kegiatan atau penelitian yang biasanya digunakan untuk mendapatkan suatu perizinan atau permohonan. Yang ketiga, laporan. Laporan ini terbagi menjadi dua, yaitu laporan penelitian dan laporan kegiatan. Perbedaan di antara keduanya adalah laporan penelitian memiliki struktur yang lebih baku, sedangkan laporan kegiatan memiliki struktur yang lebih luas. Yang terakhir ada artikel ilmiah. Artikel ilmiah adalah hasil karya yang diperoleh dari kegiatan menulis dengan menerapkan konvensi ilmiah. Artikel ilmiah ini terbagi menjadi dua, yaitu artikel penelitian dan artikel konseptual. Sekian dari kelompok kami, yaitu kelompok 2. Mohon maaf bila ada salah kata dan bahasa. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.